Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,21% ke angka 6.804. Dari video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen dan saat ini berada di sekitar daerah supportnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham DOIT. Saham DOIT hari ini masih turun 1% lebih ke harga 322. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat DOIT berada di bawah support di harga 330. Jika kita perhatikan, sebelumnya harga 330 masih kuat menahan penurunan dari saham DOIT. Satu DOIT berhasil rebound dan sempat naik di atas garis EMA 50 150. Tapi setelah itu mulai turun kembali dan saat ini kembali bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati untuk saham DOIT. Apabila ternyata satu minggu ke depan terkonfirmasi DOIT turun di bawah harga 330, maka untuk tren jangka menengah pun DOIT akan melanjutkan penurunan. Dan jika kita perhatikan support berikutnya apabila harga 330 terlewati itu di harga 300. Karena sebelumnya ini merupakan resisten dari saham DOIT. Dan garis EMA CD pun terlihat saat ini masih bergerak turun. Dan hari ini kalau pemerintah bahwa DOIT akan menebar dividen income sebesar 5,15 juta US dollar. Tapi untuk dividen per lembar belum diketahui dari beberapa artikel yang saya baca. Jadi apabila teman-teman ada yang mengetahui bisa tulis di kolom komentar. Jadi untuk jadwal pembagian dividen bisa kita lihat teman-teman harus hold sampai tanggal 15 Desember. Jadi sampai penutupan 15 Desember teman-teman harus hold. Dan untuk tanggal pembayaran itu di tanggal 30 Desember. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi asing juga masih terus distribusi saham DOIT. Jadi ini harus hati-hati karena masih terus ada distribusi. Jadi apabila teman-teman lihat DOIT besok masih gagal naik di atas harga 330, berarti ada potensi DOIT untuk melanjutkan penurunan menuju harga 300. Jadi sebaiknya jangan coba entry apabila harga 330 gagal bertahan. Jadi support 330 apabila gagal bertahan, maka ini akan berubah menjadi resisten kuat untuk saham DOIT ke depannya. Jadi harus hati-hati karena potensi lebih besar untuk lanjut turun ke harga 300. Berikutnya saya akan coba analisa saham Pegas. Bisa kita lihat Pegas hari ini naik 0,82% ke harga 1.850. Dan jika kita perhatikan sampai saat ini Pegas masih berada di atas support di EMA 50. Jadi support di EMA 50 beberapa hari terakhir ini belum terkonfirmasi break. Walaupun sempat turun menuju support berikutnya di 180. Di 1.800. Jadi memang Pegas secara tren jangka menengah masih oke trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Sebelumnya juga sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi masih tertahan di support 1800. Jadi secara tren saat ini Pegas trennya masih sideways. Tapi sama belum sempat naik menyentuh harga 2000. Jadi belum sempat naik mengetes resisten kuat ini. Jadi untuk resisten terdekat jika kita lihat saat ini di sekitar harga 1900. Dan untuk support EMA 150 saat ini di sekitar harga 1735. Dan garis EMA CD saat ini terlihat masih bergerak sideways. Untuk Pegas bisa kita lihat kenaikan hari ini terlihat ada sedikit akumulasi. Asing 2 hari terakhir terlihat mulai masuk akumulasi. Tapi jumlah akumulasi menurut saya masih tidak terlalu besar karena tanggal 5 dan tanggal 6 kemarin asing keluar dengan jumlah yang lebih besar. Jadi untuk Pegas menurut saya apabila teman-teman mau hold masih bisa karena syarat tren jangka menengah masih oke. Dan apabila mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1.800 sampai 1.830 untuk entry-nya. Dan untuk swing trade atau trading jangka pendek bisa jadikan target 1.900 untuk take profit apabila ternyata memang masih gagal naik di atas resisten ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham PTPP yang bisa kita lihat satu minggu terakhir ini penurunannya lumayan dalam. Sebelumnya sempat rebound dari support 850. Saya tuh sempat naik di atas garis EMA 50 tapi bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 150
masih gagal break dan kembali bergerak downtrend. Dan saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 905. Dan kenaikan hari ini yang hampir 6% ke harga 850 membuat PTPP saat ini berada kembali di support 850. Jadi walaupun sempat turun mengetes harga 800, tapi support 850 belum terkonfirmasi break. Karena candle masih berada dalam daerah support ini. Jadi support ini belum terlewati sehingga masih ada potensi menurut saya untuk rebound kembali. Dan garis EMA CD terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan tinggi hari ini tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing jika kita lihat 1 minggu terakhir terlihat mulai masuk akumulasi sampai TPP. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya PTPP tetap harus hati-hati walaupun support 850 hari ini terkonfirmasi belum break, tapi kenaikan tinggi hari ini tidak ada akumulasi besar. Dan secara tren pun PTPP saat ini trennya masih bergerak downtrend. Tadi sudah saya jelaskan, selama sebuah saham berhasil rebound tapi gagal break kedua garis EMA, secara tren itu belum uptrend. Jadi bisa kita lihat sempat naik di 850 ke harga 950, tapi trennya secara keseluruhan belum bisa kita konfirmasi uptrend karena saat ini kembali bergerak turun. Jadi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat trennya sebenarnya masih bergerak downtrend. Jadi memang masih ada potensi menurut saya untuk naik kembali mengetes harga 900. Tapi selama masih gagal break dan terus ada distribusi, saya lihat PTPP masih besar potensinya untuk kembali turun mengetes harga 800. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu atau fokus pada sektor lain. Karena menurut saya sektor konstruksi sampai saat ini belum baik trennya. Jadi cenderung memang sideways dan downtrend. Jadi apabila mau entry pun sebaiknya tunggu di support kuat untuk entry-nya daripada paksain untuk membeli di sekitar resisten. Selanjutnya saya akan coba analisa saham SMRA. Bisa kita lihat SMRA hari ini naik hampir 5% ke harga 645. Jadi sebelumnya berhasil break garis EMA 150, tapi baru menyentuh harga 650, SMRA sudah gagal break dan malah sempat turun kembali mengetes support di EMA 50. Dan saat ini tepat di harga 600. Tapi SMRA bisa kita lihat masih kuat di atas garis EMA 50 dan saat ini kembali rebound. Dan garis EMA CD terlihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Jadi untuk sektor properti menurut saya lebih bagus daripada sektor konstruksi saat ini. Karena saham-sahamnya rata-rata mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Sedangkan sektor konstruksi bisa kita lihat trennya cenderung masih bergerak downtrend. Dan belum terlihat ada akumulasi. Dan untuk SMRA bisa kita lihat kenaikan hampir 5% lebih ini masih ada akumulasi. Tapi asing terlihat memang hari ini melakukan distribusi. Jadi untuk SMR saya lihat masih ada potensi untuk kembali mengetes resisten di 650 sampai 660. Hati-hati masih ada potensi SMR untuk kembali turun apabila memang masih gagal break resisten ini. Jadi SMR menurut saya masih bisa di hold selama masih kuat di garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 di sekitar harga 630 untuk entry-nya. Atau paling baik lagi apa bisa dapat di sekitar harga 600 ini. Dan selama masih kuat di atas garis EMA 50, saya lihat SMRA trennya akan mulai bergerak uptrend. Jadi secara tren akan mulai reverse dari downtrend menuju uptrend. Jadi masih ada potensi untuk tren jangka menengah selama masih kuat di atas garis EMA 50 untuk mencapai resisten kuat di harga 700. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.